kaidah-kaidah dalam beristiqamah. Ya, apalagi grupnya Istiqomah juga namanya, maka sangat cocok kalau kita membahas buku kecil ini, yaitu kaidah-kaidah dalam beristiqamah. Karena ketahuilah hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, istiqamah ini adalah perkara yang besar, perkara yang berat, perkara yang penting, dan kita semua harus berusaha memberikan perhatian yang besar, harus memberikan porsi yang lebih untuk berusaha bagaimana agar kita bisa benar-benar istiqamah, kokoh, bertahan di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Karena keutamaan istiqamah ini sangat banyak sekali. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, sesembahan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, mereka bertahan, mereka kokoh, maka untuk mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Mereka tidak takut menghadapi apa yang akan datang dan tidak sedih terhadap apa yang telah berlalu. Orang-orang yang berusaha istiqamah di kehidupan dunia ini akan dikatakan kepada mereka sebelum meninggal, la khaufun alaikum wala, atau la takhafu wala tahzanu. Kata para malaikat, janganlah kalian takut. Ya, jadi sebelum meninggal sudah diberi kabar gembira orang-orang istiqamah itu, kalian tidak perlu takut menghadapi alam barzakh, tidak perlu takut menghadapi kesulitan-kesulitan di hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembagian catatan amal, hari hisab. Itu sudah diberi kabar gembira oleh para malaikat ketika orang-orang yang beristiqamah tadi di atas tauhid, di atas ibadah kepada Allah, di atas ketaatan kepada Allah, para malaikat akan turun, tatanazzalu alaihimul malaikah, ya, ketika mereka menjelang wafat. Menjelang wafat, ya, menjelang meninggal, para malaikat akan mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kematian ini, karena masih panjang perjalanannya. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Jangan memikirkan apa yang kalian akan tinggalkan dari keluarga, anak istri, harta, ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan terimalah kabar gembira surga yang kalian telah dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami, ya, kata para malaikat, kami adalah pelindung, penolong kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Ya, tentu juga Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan mereka, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Untuk kalian di surga nanti apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta semuanya disiapkan. Nuzulan min ghafurir rahim, ya, adalah hidangan yang telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hadirin sekalian, ketahuilah bahwasanya, ya, yang akan kita bahas ini buku berjudul Kaidah-Kaidah Istiqamah. Istiqamah ini membuahkan kebahagiaan hakiki, ya, bukan kebahagiaan semu, kebahagiaan yang sebenarnya di dunia dan di akhirat. Juga akan membuahkan keberuntungan yang sebenarnya
juga akan memperbaiki segala urusan kita. Jadi segala urusan kita akan menjadi baik, akan menjadi mudah, akan menjadi enteng ketika kita berusaha untuk selalu istiqamah. Maka siapa saja yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ketentraman jiwa, kedamaian hati, maka setiap orang, setiap dari kita perlu untuk mempelajari segala hal yang berkaitan dengan istiqamah ini, mengilmui, mengamalkan dan berusaha untuk kokoh di atas istiqamah sampai malaikat maut menjemput kita. Maka kita akan membahas satu persatu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan istiqamah yang dikumpulkan di satu kitab kecil oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, yang mana di sini dikumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para ulama tentang istiqamah. Kaidah yang pertama, jamaah sekalian, istiqamah itu adalah minnatun ilahiyah, karunia Allah azza wa jalla, wahibatun rabbaniyah, pemberian dan hadiah dari Allah azza wa jalla. Jadi siapa yang bisa istiqamah, siapa yang bisa bertahan di atas ketaatan kepada Allah meskipun banyak gangguan, banyak godaan, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah azza wa jalla, orang-orang yang diberi karunia oleh Allah azza wa jalla, orang-orang yang ditunjuk oleh Allah azza wa jalla. Jadi hidayah itu murni milik Allah azza wa jalla. Ini yang paling pertama yang harus kita ketahui. Karena Allah azza wa jalla selalu menyandarkan hidayah itu, hidayah kepada jalan yang lurus, kepada jalan istiqamah kepadanya. Dalam banyak ayat yang akan kita bacakan satu persatu. Jadi segala perkara, segala urusan, bahkan hati-hati kita semua itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengontrol kita semua. Allah yang mengatur kehidupan kita. Yahdi man yasha. Allah beri petunjuk siapa yang Allah inginkan. Siapa yang Allah kehendaki, Allah beri dia petunjuk. Wa yudhillu man yasha, dan Allah menyesatkan, membiarkan tersesat siapa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena tangan atau hati-hati seluruh makhluk, seluruh manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin luruskan, Allah luruskan. Dan jika Allah ingin bengkokkan, maka Allah bengkokkan. Dan Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh dan tidak berhak dan tidak ada yang bisa protes kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengatakan kenapa engkau begini dan kenapa engkau begitu. Allah la yus'al. Allah tidak ditanya apa yang Allah kerjakan, dan kitalah yang akan ditanya apa yang kita kerjakan. Tapi yang harus kita yakini bahwasanya Allah tidak mungkin zalim. Karena Allah Maha Adil dan Allah mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu pada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kata Allah Azza wa Jalla, dan aku jadikan kezaliman itu haram sesama kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini harus kita yakini, seyakin-yakinnya, Tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Siapa yang diberi petunjuk itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak diberi petunjuk berarti dia dibiarkan, Dia tidak punya hak
Karena hidayah murni milik Allah. Jadi Allah memberikan siapa yang Allah kehendaki dan tidak memberikan siapa yang Allah tidak kehendaki. Tidak memberikan siapa yang Allah kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi hidayahnya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah pilih dari ciptaan-ciptaan tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dinasihatkan, dianjurkan kepada mereka, tentu itu lebih baik bagi mereka dan lebih kokoh untuk keimanan mereka. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan kami akan berikan kepada mereka balasan pahala yang besar. Wala hadainahum siratan mustaqima. Dan sungguh kami akan berikan petunjuk jalan yang lurus. Berarti kalau kita pahami ayat ini harus ada usaha ya dari kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ya petunjuk, maka sungguh Allah akan memberi petunjuk kepadanya. Dan ini adalah sunnatullah azza wa jalla, yaitu segala sesuatu harus kita usahakan, harus kita perjuangkan, harus ada usaha dari kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jika mengetahui kita adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan memilih kita. Jadi petunjuk menuju jalan yang lurus itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, berpegang teguh, bertahan kokoh di atas keimanan, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ. Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, wa fadlin, juga karunia dari Allah, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah akan memberikan mereka petunjuk jalan yang lurus ya. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak, ini seluruh manusia diajak ya. Seluruh manusia diajak untuk masuk ke dalam darus salam, yaitu surga, kampung keselamatan. Jadi semuanya diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Tapi tidak semua diberi petunjuk. Semua diajak, semua dipanggil. Tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus ya. Jadi di sini ada dua kelompok. Pertama, semuanya wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah mengajak semuanya untuk masuk ke dalam tempat kampung keselamatan, yaitu surga, tapi memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Walladzina kadzdzabu biayatina summu wa bukmun fidz dhulumat. Dan orang-orang yang mendustakan, tidak percaya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, diterangkan tentang surga, diancam dengan neraka ya, diperintahkan beribadah kepada Allah, dilarang dari perbuatan syirik, mereka mendustakan, mereka ngeyel ya, mereka tetap durhaka, membangkang. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, peringatan-peringatan para ulama. Dan mereka tersesat ya di tempat yang gelap. May yasha'illahu yudlilhu. Siapa yang Allah kehendaki maka dia akan disesatkan. Wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Siapa yang Allah kehendaki dia akan dijadikan berada di atas jalan yang lurus. Ya, banyak sekali ayat-ayatnya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Jadi semua ayat ini menerangkan bahwasanya petunjuk itu milik Allah Subhanahu wa taala.
Hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, in huwa illa dzikrul lil alamin, ya. Tidaklah Al-Qur'an ini kecuali peringatan bagi seluruh alam. Liman syaa'a minkum ayastaqim, bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah, ingin lurus, ingin kokoh. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin, tapi kehendak kalian tidak mungkin keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan ayat yang lain yang semakna dengan ayat tadi itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Maka hidayah itu, ya, sekali lagi di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bagi-bagi, Allah berikan, Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dari para hambanya. Makanya kaidah pertama dari kaidah istiqomah ini tidak lain, ya, kecuali adalah benar-benar jujur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serius, ya, minta, berdoa, memohon, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipilih oleh Allah, agar kita diberi petunjuk, agar kita dibimbing menuju jalan yang lurus. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, ternyata doa yang paling banyak diulang-ulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi doa, permohonan, permintaan yang paling sering diulang-ulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam solat maupun di luar solat adalah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Karena hati itu gampang sekali berbolak-balik, gampang sekali berubah, gampang sekali ganti arah, gampang sekali berputar, gampang sekali berubah, ya. Terutama di akhir zaman ini, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Ya, itu sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Banyak orang yang menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Bahkan dengan harga yang sangat murah, ya, mungkin hanya menjual dengan seharga kambing, ya, seharga motor, seharga mobil, ya, seharga rumah. Agamanya dijual, agamanya dijadikan barang murah, ya. Maka ini pula yang harus kita hafalkan, ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan sering kita ulang-ulang. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah, istri Nabi alaihi salatu wassalam, Hind binti Abi Umayyah, ya, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab, apakah hati itu bergonta-ganti, berubah-ubah, ya. Qala na'am, kata Rasulullah SAW, iya. Ma min khalqillah min bani Adam min bashar illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Tidak ada makhluk Allah dari anak Adam, dari manusia, kecuali hatinya berada di antara dua jari jemari Allah Azza wa Jalla. Fa in sya'allahu aqamahu wa in sya'a azaghahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika Allah berkehendak maka Allah akan palingkan, dan jika Allah berkehendak Allah akan tetapkan, akan luruskan, ya, sehingga dia tidak berubah, tidak tersesat, tidak melenceng, tidak belok kanan belok kiri. Dan dalam hadis ini diterangkan bahwasanya Allah itu punya jari jemari, Allah punya tangan. Allah mensifati tangannya terkadang dibuka, ya, terkadang ditutup. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah punya tangan.
Tapi tidak boleh kita membayangkan bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memikirkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala, tapi yang kita pikirkan adalah makhluk ciptaan Allah. Tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fi fillah. Silahkan kalian merenung tentang ciptaan-ciptaan Allah, nikmat-nikmat Allah, tapi jangan memikirkan tentang zat Allah, ya. Kenapa kita tidak boleh memikirkan tentang zat Allah? Karena untuk mengetahui tentang zat Allah Subhanahu wa taala butuh 3 cara. Yang pertama, jika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan zatnya kepada kita. Yang kedua, jika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang zatnya. Yang ketiga, jika ada yang sama zatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan 3-3 ini semua tertutup, ya. Tidak diterangkan. Allah tidak memperlihatkan dirinya, tidak kepada Nabi Muhammad, tidak kepada Nabi Musa. Juga Allah tidak mengabarkan tentang bentuk tangan Allah Subhanahu wa taala, hanya ya dijelaskan punya jari, tapi bagaimana bentuknya tidak diterangkan. Juga tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi melihat Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang diyakini oleh ahli sunnah akan terjadi, ya. Akan terjadi nanti di hari kiamat dan di surga. Dalilnya banyak, ya, dari Al-Qur'an, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri karena melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yati. Sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seperti kalian bisa melihat bulan purnama, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Ya, masing-masing di tempatnya bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Dan nikmat terbesar di surga adalah melihat Allah Azza wa Jalla. Karena melihat ciptaan Allah Azza wa Jalla saja kita kadang ya tergagum-kagum. Seorang syekh, ya, Profesor Dr. Soleh As-Sindi hafizahullah mengatakan, ya, kalau para wanita yang sempat melihat Nabi Yusuf saja sampai mengiris-iris tangannya dengan pisau tanpa terasa, padahal dia cuma melihat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana dengan yang menciptakan Allah Azza wa Jalla, yang menciptakan Nabi Yusuf, ya? Bagaimana dengan pencipta Nabi Yusuf, yaitu Allah Azza wa Jalla? Kalau makhluk saja, ya, kadang kita terkagum-kagum kalau melihat pemandangan yang sangat indah, ya, atau tadi gambaran, ya, ketika wanita-wanita yang diperlihatkan kepada Nabi Yusuf tidak terasa mengiris-iris tangannya. Bagaimana dengan melihat pencipta Nabi Yusuf dan pencipta alam semesta, pencipta kita semua, pencipta segala keindahan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kita meyakini karena hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih, ayatnya jelas. Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Ya iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Berarti Allah punya dua tangan, ya. Allah punya dua tangan, dan di antara keistimewaan Nabi Adam karena Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Ya, kalau kita tidak meyakini Allah punya tangan, ya ini berarti mengingkari ayat yang kita bacakan tadi. Ya, kembali lagi bahwasanya istiqomah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menginginkan hidayah, menginginkan petunjuk, hendaklah meminta kepada yang memiliki hidayah tersebut, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tentu memintanya harus bersungguh-sungguh, harus serius, harus terus-menerus, harus berulang-ulang, ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Juga istri Nabi alaihi salatu wassalam, karena yang paling paham tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya, ya, apa yang banyak dibaca oleh Nabi di rumahnya,
yaitu para istri-istrinya. Di antara hikmah Nabi alaihi salatu wassalam punya banyak istri yang disebutkan oleh para ulama, supaya banyak yang meriwayatkan tentang apa yang dilakukan Nabi di rumahnya, ya. Jadi banyak yang bisa bercerita, ya, tentang apa yang dilakukan Nabi di rumahnya. Mungkin yang istri ini tidak lihat, istri ini lihat, ya. Sehingga di antara hikmah Nabi diperbolehkan memiliki, ya, istri banyak, karena umatnya maksimal 4, tapi Nabi alaihi salatu wassalam sampai 11, ya, istrinya. Itu diantaranya supaya banyak yang meriwayatkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam di rumahnya. Tadi dari Ummu Salamah menceritakan Nabi paling banyak berdoa dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di sini istri yang lain, Aisyah radhiyallahu anha, ya, satu-satunya istri Nabi yang perawan, dinikahi oleh Nabi, ya, dalam kondisi masih 6 tahun umurnya, tapi tinggal bersama Nabi setelah umur 9 tahun. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu minal lail. Doa iftitah apa yang dibaca oleh Nabi ketika salat malam? Jadi ini menunjukkan Nabi membaca doa iftitahnya bisa didengar, ya. Bisa didengar. Karena Aisyah radhiyallahu anha mendengarnya. Ya, apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Idza qama minal lail iftataha salatahu. Ya, ini Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Allahumma, ya Allah, Tuhan malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang memberi petunjuk kepada hamba-hambamu, memutuskan yang benar dari apa yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Berilah aku petunjuk dari perselisihan yang mereka selisihkan. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Sungguhnya engkau memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Ya, engkau memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi dalam doa iftitah ini, salah satu doa iftitah ini yang ya bagus kalau kita hafalkan dan kita praktekkan. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Tuhan malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Kenapa dikhususkan 3 malaikat ini? Ya, ketahuilah bahwasanya 3 malaikat ini adalah malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka adalah pemimpin-pemimpin para malaikat. Dan 3 malaikat ini tugasnya berkaitan semua dengan kehidupan. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu yang merupakan kehidupan hati. Jadi wahyu ini penyebab hati kita hidup. Tanpa wahyu kita seperti orang mati, ya. Tanpa Al-Quran maka kita tidak ubahnya seperti orang yang mati. Jadi malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu yang merupakan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Bahkan malaikat Jibril sendiri dinamakan ruh. Tanazzalul malaikatu war ruh. Di malam Lailatul Qadar malaikat sangat banyak turun, termasuk malaikat Jibril yang diberi nama ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Mikail yang mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan yang berkaitan dengan kehidupan badan kita. Adapun Israfil tugasnya meniup sangkakala yang akan menghidupkan semua orang yang mati di hari kiamat nanti. Dan 3 malaikat ini adalah malaikat yang yusabbihuna halal arsy, termasuk yang bertasbihnya di sekitar arsy Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ada tawassul dengan menyebutkan nama malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatiras samawati wal ard. Ini juga tawassul, ya. Kita menyebutkan engkau adalah pencipta langit, ya, semua langit dan semua bumi, ya. Karena bumi itu juga ada 7 lapis.
Langit 7 lapis dan bumi 7 lapis. Alimul ghaibi wasyahada. Engkau yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu yakhtalifun. Engkaulah yang memutuskan di antara para hambamu apa yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnik. Berilah aku petunjuk kepada kebenaran, ya, yang mereka perselisihkan, yang manusia sangat banyak berbeda pendapat, berselisih. Aku ingin tahu yang benar, ya Allah. Beri aku petunjuk. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya engkau memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, ya, kepada jalan yang lurus. Ya, karena kita ketahui bahwasanya meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk apalagi di atas jalan yang lurus, di atas istiqamah, ini adalah tujuan terbesar kita semua. Keinginan kita semua, harapan kita semua ingin istiqamah sampai mati. Ingin istiqamah sampai surga, ya. Berada di jalan yang lurus, maka berkali-kali pun kita diwajibkan, bahkan diharuskan meminta hidayah di setiap rakaat salat kita. Makanya ketika kita salat, kita harus merenungi apa yang kita baca, ya. Setiap rakaat, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah ini, ya, dimulai dengan tawassul, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ini setiap rakaat, ya. Setiap rakaat kita meminta petunjuk agar terus berada di jalan yang lurus, ya. Kalau kita belum berada di jalan lurus, kita minta jalan. Kalau kita sudah di jalan yang lurus, kita minta untuk istiqamah, ya, tidak belok, tidak berhenti, tidak putar arah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Apa itu siratal mustaqim? Ditafsirkan langsung di ayat setelahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang yang tersesat. Siapakah orang yang dimurkai? Itu adalah Yahudi, ya. Yahudi ini dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ad-dallin adalah an-nasara. Juga, ya, dari kaum muslimin yang meniru orang-orang Yahudi yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, ya. Al-maghdubi alaihim adalah orang yang berilmu, tahu kebenaran, tahu yang benar, tahu, ya, ini tidak boleh, ini wajib tapi ditinggalkan, ini tidak boleh tapi dikerjakan. Ini maghdub alaihim, ya, orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ad-dallin, orang sesat, siapa? Orang yang beramal tanpa ilmu, ya. Beramal, beribadah tapi tidak berdasarkan ilmu, ya. Salat tanpa ilmu, pergi haji tanpa ilmu, pergi umrah tanpa ilmu, puasa tanpa ilmu, ya. Pokoknya dia semangat saja tapi tidak didasari oleh ilmu. Ini sesat. Dan jalan yang kita minta adalah jalannya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang punya ilmu dan diamalkan, ya. Kalau maghdub tadi punya ilmu tidak diamalkan, ad-dallin beramal tanpa ilmu. Adapun jalan yang lurus adalah jalan yang didasari dengan ilmu yang diamalkan. Jadi ini doa tiap hari kita baca, tiap rakaat kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Dalam ayat lain, siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ya, jalannya para nabi, orang-orang jujur, para syuhada dan orang-orang saleh. Dan setiap kita salat, ya, kita renungi bahwasanya sebenarnya kita setiap salat itu minta hidayah. Makanya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan tanda salat kita itu benar kalau setelah salat iman kita bertambah, semangat kita untuk beribadah bertambah,
hati kita semakin tenang, itu tanda salat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan untuk memperbaiki diri kita, maka yang paling pertama yang harus kita perbaiki adalah salat kita. Jadi jamaah sekalian, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, kita benar-benar memperhatikan doa ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ta'ammaltu anfa'ad du'a. Aku memperhatikan doa apa yang paling bermanfaat, ya, yang paling berguna. Fa idza huwa su'alul auni ala mardati. Ternyata doa yang paling bermanfaat adalah meminta pertolongan agar kita diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Thumma ra'aituhu fil Fatihah. Ternyata aku dapati doa itu ada dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Ya, umiral abdu bidawami du'aillahi subhanahu bil hidayah ilal istiqamah. Setiap hamba diperintahkan untuk berdoa meminta hidayah, ditetapkan di atas istiqamah, ya. Jadi surat Al-Fatihah ini yang kita hafalkan semua, alhamdulillah, adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran, ya. Surat yang paling mulia. Makanya tiap rakaat kita baca. Surat Al-Fatihah juga adalah penyembuh, ruqyah, ya. Jadi tidak usah susah-susah panggil tukang ruqyah. Kalau kita hafal Al-Fatihah, maka kita ruqyah diri kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini ya mas sekalian kita syukuri, ya. Ternyata doa untuk meminta istiqomah ini setiap rakaat kita baca, ya. Cuma mungkin masalahnya kita kurang merenungi. Mungkin kita kurang faham atau tidak faham apa arti ihdinas siratal mustaqim. Ya, ternyata artinya adalah tunjukilah aku jalan yang lurus, ya. Jadi kita minta hidayah sebenarnya setiap salat kita. Al-Hasan al-Basri, ya, seorang ulama tabi'in, membaca firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, ya, ketika membaca ayat sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqamah, beliau selalu membaca Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka karuniakanlah kami untuk selalu istiqamah, ya. Maka ini kaidah yang pertama yang harus kita fahami semua, bahwasanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah pilih, Allah kehendaki. Maka jika demikian kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar memilih kita untuk termasuk orang yang diberi hidayah, diberi istiqamah. Kemudian kaidah yang kedua, hakikat istiqamah itu apa, ya? Sebenarnya istiqamah itu apa? Hakikat istiqamah adalah luzumul manhajil qawim was siratil mustaqim. Selalu berada di atas jalan yang lurus dan metode yang benar, ya. Di atas ilmu yang benar dan mengamalkan ilmu tersebut. Banyak, ya, perkataan para sahabat, para tabi'in yang menerangkan dan menjelaskan apa itu istiqamah. Yang pertama dinukil dari Siddiqul Ummah, ya, orang terbaik setelah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan tentang istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, sungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqamah, kata beliau radhiyallahu anhu, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Orang yang istiqamah adalah orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun, ya. Orang yang tidak pernah berdoa, menyembelih, beristighatsah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika mentafsirkan
ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqamah, lam yarughu rawaqanith tha'lab, kata beliau. Mereka tidak berputar-putar, ya, berubah-ubah seperti berubah-ubahnya serigala. Apa yang dimaksud berubah-ubah di sini? Yaitu baru ya sekarang kajian sudah itu langsung bermaksiat lagi. Baru nonton mungkin video ceramah, setelahnya maksiat lagi. Itu yang dimaksud dengan berubah-ubah seperti berubah-ubahnya serigala. Jadi baru saja ya mendengarkan ceramah langsung maksiat lagi. Baru pulang dari masjid maksiat lagi, ya. Jadi tidak istiqomah dia. Mudah sekali untuk melenceng, mudah sekali untuk bermaksiat, mudah sekali untuk meninggalkan ketaatan. Tidak ada usaha untuk bertahan, tidak ada usaha untuk kokoh, ya. Ini yang tidak istiqomah, ya. Jadi istiqomah itu adalah bertahan di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Juga diriwayatkan bahwasanya istiqomah itu selalu berada di atas tauhid, ya. Selalu berada di atas syahadat la ilaha illallah. Ini banyak sahabat yang mentafsirkan seperti ini. Adapun sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa yang dimaksud dengan istiqomah, ya? Kalau tadi istiqomah itu adalah selalu beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, di sini ditafsirkan istiqomah itu adalah istaqamu ala ada'i faraidihi. Ya, istiqomah itu kalau kita terus melaksanakan yang wajib. Ya. Artinya apa? Ya, salat wajibnya terus menerus, ya. Salat 5 waktunya terus menerus. Puasa Ramadannya terus menerus. Zakatnya terus menerus, ya. Jadi istiqomah itu adalah bertahan di atas perkara-perkara yang wajib, ya. Tidak meninggalkan yang wajib. Kalau dia berbakti kepada orang tua, dia terus menerus berbakti kepada orang tuanya, karena perkara yang wajib. Ada lagi yang mengatakan istiqomah adalah akhlasul lahuddin wal amal. Istiqomah itu selalu ikhlas, selalu tulus, ya, dalam beragama dan beramal. Jadi banyak ya versi istaqamu ala taatillah. Istiqamah itu maksudnya adalah kokoh bertahan di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang dimaksud dengan tafsir tanawwu', ya. Tafsir tanawwu' itu maksudnya berbeda-beda tapi semuanya benar. Ya, ketika para ulama menjelaskan tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, apa itu kebaikan dunia? Ada mengatakan tempat tinggal yang nyaman, ada mengatakan istri yang soleha, ada mengatakan ya yang lain kebaikan dunia, dan semuanya benar, ya. Semuanya benar. Itu namanya tafsir tanawwu', artinya berbeda-beda tapi semuanya benar. Sama dengan tadi, ya. Semua penjelasan definisi istiqomah itu semuanya benar. Istiqomah di atas tauhid, beribadah hanya kepada Allah, ikhlas, di atas ketaatan, selalu melakukan kewajiban. Ini semua adalah makna istiqomah yang tepat. Makanya Ibnu Rajab rahimahullah mengumpulkan semua ya perkataan tadi dengan definisi istiqomah, sulukus siratil mustaqim. Istiqomah adalah berjalan di atas jalan yang lurus, meniti jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qayyim, yaitu agama yang lurus, agama yang benar. Min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan. Tidak belok kanan dan tidak belok kiri. Tidak, ya, karena memang agama ini dibaratkan seperti, digambarkan oleh Nabi seperti jalan yang lurus. Kemudian di kanan kirinya banyak pintu-pintu yang hanya ditutup dengan tirai. Kata Nabi SAW, ya, jangan dibuka, karena kalau dibuka kita akan masuk mudah, ya. Tapi kita harus terus berjalan di atas jalan yang lurus tadi, dan tidak belok kanan dan tidak belok kiri.
karena akan menjauhkan kita dari jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri? Yashmulu fi'lat ta'ati kulliha. Semua ketaatan kepada Allah, semua perintah Allah yang lahir maupun yang batin itu dikerjakan. Wa tarkil manhiyati kulliha kadzalik. Semua yang dilarang, yang haram, maka ditinggalkan baik yang lahir maupun yang batin. Jadi inilah makna istiqomah, yaitu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dan semua makna-makna tadi saling membenarkan satu sama yang lain, ya. Karena tidak mungkin ibadah itu diterima tanpa ikhlas. Tidak mungkin ibadah itu diterima jika dicampuri dengan kesyirikan. Tidak dikatakan ibadah jika tidak ikhlas, ya. Seperti orang yang sholat jika tidak wudu itu tidak sah wudunya. Orang yang ibadah tidak ikhlas, mengharap pahala atau mengharap pujian manusia, maka tidak akan diterima, riya namanya, ya. Dan yang wajib harus kita kerjakan, yang sunnah dianjurkan untuk kita kerjakan. Jika dikerjakan dapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Maka arti istiqomah adalah senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan selalu melaksanakan semua yang wajib, ya. Kemudian yang berikutnya, kaidah yang ketiga, istiqomah itu adalah istiqomahnya hati. Jadi yang kaidah pertama tadi apa? Istiqomah itu adalah murni milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus minta, dan banyak sekali ayat-ayatnya yang menjelaskan tentang hal tersebut, ya. Kemudian apa tadi yang kedua? Istiqomah adalah benar-benar berada di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu istiqomah namanya, ya. Istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas ketaatan, selalu melakukan yang wajib. Kemudian asalnya istiqomah itu istiqomah hati. Jadi dasarnya istiqomah itu ada dalam hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak mungkin kita bisa lurus kalau hati kita belum lurus, ya. Tidak mungkin seorang hamba itu istiqomah sampai hatinya istiqomah, sampai hatinya benar. Fa idza salaha al-qalbu istaqama tabi'ahu al-badan, ya. Jika hati itu sudah baik, ya, sudah bersih, sudah suci, maka anggota badan akan menyertainya, ya, akan menurutinya. Jadi yang pertama yang harus kita bersihkan adalah hati kita, ya. Keikhlasan kita, ketergantungan hati kita. Karena hati adalah pimpinan bagi seluruh anggota badan yang lain. Tidak berharap kepada selain Allah, tidak bergantung kepada selain Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka kapan hati ini istiqomah di atas ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla, mencintai Allah Azza wa Jalla, berharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bergantung, bertawakal, bersandar hanya kepada Allah dan berpaling dari semua selain Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan yang lain itu akan ikut, ya. Jadi yang paling harus kita perhatikan adalah hati kita, ya. Yang paling harus kita perbaiki dan bersihkan adalah hati kita. Karena hati adalah malikul a'dha, raja bagi semua anggota badan. Dan anggota badannya adalah tentara-tentara bagi hati kita. Kapan pimpinannya, ya, baik, maka bawahannya pun akan ikut serta. Ya, sebagaimana hadis yang sangat populer, inna fil jasadi mudghatan, sungguhnya dalam jasad setiap manusia itu ada segumpal daging kecil, ya. Mudghah itu
sebesar ya makanan yang bisa disuap, ya, bisa dimasukkan ke dalam mulut. Kalau daging itu baik, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau daging itu baik, seluruh anggota tubuh akan baik, dan apabila rusak maka akan rusak. Ala wahyal qalbu, daging tersebut adalah hati, ya. Ya, karena kita ketahui bahwasanya hati adalah raja bagi seluruh anggota badan, maka tentu kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membersihkan hati kita, ya, agar menjaga hati kita. Karena bila hati yang rusak, ya, hati yang bengkok, maka akan rusak semua anggota badan yang lain, ya. Jika hati kita bersih, hati kita suci, maka anggota badan yang lain akan mengikuti hati tersebut. Dan tentunya ya, untuk membersihkan hati dengan selalu mengikhlaskan, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu berdoa kepada Allah agar disucikan hati kita. Karena ya Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat dari kesyirikan, dari bid'ah dan dari maksiat, ya. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar kita ya memiliki hati yang bersih adalah Allahumma inni as'aluka qalban saliman, ya. Jadi Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci, ya. Jadi 3 kaidah ini kita bahas. Insyaallah selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Karena ada 10 kaidah juga dalam istiqomah ini. Yang pertama tadi adalah hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Hakikat istiqamah adalah selalu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, selalu ikhlas, selalu tulus, selalu bergantung hanya kepada Allah, ya, selalu berdoa kepada Allah. Dan asalnya adalah di hati, ya. Jadi asalnya itu di hati. Maka yang harus kita selalu jaga adalah hati kita, yang selalu kita bersihkan, sucikan. Minta kepada Allah agar hati kita ini bersih, ya. Yang pertama adalah hati dulu. Jadi selalu hati yang kita jaga, ya, dari dengki, dari semua penyakit-penyakit hati, ya. Riya, hasad, berharap kepada selain Allah, bergantung kepada selain, ini kuncinya di hati semua, ya. Maka perlu untuk kita selalu berdoa kepada Allah agar mensucikan, membersihkan hati dan menyelamatkan hati kita semua, ya. Mungkin ya kita lanjutkan. Jika ada yang ingin bertanya silahkan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Istiqomah itu sepanjang apa? Kalau misalnya ini kita salat malam ya, terus itu kemudian ada waktu salatnya tidak apa namanya on off gitu. Apakah itu masih bisa dikatakan istiqomah? Iya, ya ini karena belum selesai pembahasannya, ya, tapi karena sudah ditanyakan ya harus kita jawab. Istiqomah itu bukan berarti tidak pernah jatuh, ya. Istiqomah itu bukan berarti tidak pernah berdosa. Istiqomah itu bukan berarti tidak pernah bermaksiat, ya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah dan kalian tidak mungkin 100%. Tidak mungkin, ya, tidak pernah berbuat dosa. Ittaqillah haitsuma kunta. Nabi mengatakan bertakwalah dimanapun engkau berada. Tapi setelahnya langsung wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Karena Nabi tahu tidak mungkin kita bertakwa kapanpun dimanapun. Maka Nabi langsung mengatakan jika engkau berdosa tutupi dengan kebaikan, ya. Hapus dengan kebaikan. Jadi
Nabi pun menyuruh kita istiqomah, tapi mengatakan bahwasanya kalian tidak bisa 100%. Ya, makanya sebenarnya kaidah yang keempat ini, ya, karena takut nanti masuk maghrib, jadi kita lanjutkan dengan tanya jawab aja. Sebenarnya kaidah keempat ini adalah tidak mungkin kita bisa istiqomah, tapi minimal mendekati. Ya, Nabi mengatakan saddidu wa qaribu, ya, luruslah atau minimal mendekat kepada yang lurus. Kemudian ya, yang berkaitan dengan contoh yang ditanyakan tadi, ya kadang kita salat malam 1 minggu, 1 bulan, ya, tapi ada 2 malam, 3 malam kita tidak salat malam. Apakah kita tidak istiqomah? Jika demikian, ya kita tetap istiqomah, ya, kalau kita berusaha. Dan ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus meskipun sedikit. Jadi meskipun sedikit tapi continue, ya. Meskipun 3 rakaat, ya, witir tapi sepanjang tahun, ya. Meskipun sedekah hanya 10.000 tapi setiap minggu atau setiap hari. Meskipun hanya puasa Senin Kamis, ya, atau 3 hari dalam sebulan tapi terus menerus, ya. Tapi yang paling harus yaitu yang wajib, ya. Yang wajib ini tidak ada pilihan, ya. Tidak bisa 1 bulan ini kita salat 5 waktu, bulan depan cuma maghrib isya, ya. Nah, ini jelas tidak istiqomah, ya. Itu jelas tidak istiqomah orang yang salatnya tidak 5 waktu seumur hidupnya, ya. Karena ini wajib. Beda dengan yang sunnah tadi, ya. Sebaiknya kita tidak pernah ketinggalan rawatib, ya. Seharusnya kita rawatib itu kita laksanakan terus 12 rakaat sehari semalam, ya. Selain 17 rakaat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ya, kita tambahi dengan 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini pagar bagi sholat wajib kita. Tapi kalau kadang-kadang kita tidak sholat rawatib, ya ini tidak dikatakan tidak istiqomah, ya. Apalagi jika kita sibuk, ya, atau sakit, atau apa. Kalau kita sakit itu dicatat sama dengan kita melakukan, ya. Atau kita safar, ya memang ketika safar itu diringankan. Kalau yang wajib saja 4 jadi 2, apalagi salat sunnahnya itu tidak perlu lagi, ya. Jadi salah orang yang safar, dia qashar tapi dia juga salat rawatib. Kenapa? Yang wajib saja dia qashar. Dikasih keringanan, ya. Jadi ketika safar, ketika sakit, ya, kecuali kalau kita memang punya semangat, ya. Walaupun lagi baring kita, karena ada orang-orang demikian yang bersemangat sehingga dia terus. Jadi, ya, orang yang istiqomah itu bukan berarti yang tidak pernah meninggalkan, ya, bahkan, ya, terkadang dia mungkin lalai dari yang wajib, ya, tapi dia segera bertaubat, segera memperbaiki, ya. Terkadang dia jatuh kepada yang haram, tapi dia segera bertaubat dan mengikutinya dengan kebaikan. Ya, kalau ada yang mengatakan antum pakai jazakallah, jazakillah kalau perempuan, qaddarallah, barakallahu fik, ya mungkin dia juga so Inggris, ya. Nabi kita orang Arab, ya. Al-Quran kita bahasa Arab, hadis-hadis kita bahasa Arab. Maka apa yang menghalangi kita untuk tidak so Arab, ya? Kita tiap hari mengaji atau sholat pakai bahasa Arab, Allahu Akbar bahasa Arab, ya. Doa-doanya bahasa Arab semua. Dan ini semua doa yang luar biasa, ya. Makna-maknanya jazakallahu khairan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini juga saya luruskan, ya, karena banyak orang yang hanya mengatakan jazakallah. Ini belum sempurna, ya. Yang benar jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang berbuat baik kepadamu maka usahakan balas kebaikannya, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak bergantung, ya, tidak punya utang sama orang. Maka usahakan balas kebaikan tersebut. Kalau tidak mampu engkau balas, maka cukup katakan jazakallahu khairan, ya, kita serahkan biar Allah yang balas, dan itu adalah balasan yang sangat baik, ya. Karena kalau Allah yang balas,
ya Allah maha kaya, maha luas karunia-Nya. Qadarullah juga ini ucapan yang sangat baik ketika kita tertimpa musibah atau sesuatu yang tidak kita sukai, ya. Kita mengatakan qadarullah. Karena tidak mungkin kita bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi itu sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ya. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak kita senangi, kita langsung mengatakan qadarullah. Barakallahu ini juga kurang lengkap, ya. Ini banyak kita pakai barakallah. Sebenarnya yang lebih lengkap barakallahu fika, ya, kalau laki-laki. Kalau perempuan barakallahu fiki, ya. Kalau laki-laki jazakallahu khairan. Kalau perempuan jazakillahu khairan, ya. Jadi bahasa Arab beda sama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya. Ada harokatnya yang dirubah. Barakallahu fik juga ini mengandung makna yang sangat bagus sekali, ya. Semoga Allah memberkahi, ya. Keberkahan itu adalah bertahannya nikmat dan berkembangnya, ya. Bayangkan kalau kita mengatakan barakallahu fik, semoga nikmatmu bertahan dan berkembang, ya, bertambah. Maka sebenarnya orang-orang yang mengatakan sok bahasa Arab ini dia tidak paham, ya. Kita jelaskan, ya, mungkin dia tidak paham. Kita jelaskan ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita, ya. Ini perintah Nabi, bukan sekedar bahasa Arab, ya. Jadi sangat beda artinya kalau kita mengatakan terima kasih, thank you, ya. Apa kalau bahasa ya. Dengan jazakallahu khairan ini antara langit dan bumi bedanya, ya. Terima kasih apa artinya bahasa Indonesia, tapi jazakallahu khairan doa, ya. Allah, semoga Allah membalasmu. Terima kasih, maaf, mana doanya di situ, ya. Apalagi thank you. Jadi ini kita harus naik level, ya, naik level. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan untuk. Ya, itu mungkin karena nggak paham aja, jadi perlu diterangkan dan dijelaskan. Ya, apakah orang yang tidak diberikan hidayah sudah ditetapkan takdirnya bahwa dia tidak akan mendapatkan hidayah? Terkadang hidayah itu terlambat, ya. Ada orang umurnya 93 tahun atau ya, dia dapat hidayahnya 3 bulan sebelum meninggal. Ya, ini kisah nyata. Jadi terkadang hidayah itu terlambat. Jadi kalau kita sekarang merasa belum dapat hidayah, dan hidayah juga bertingkat-tingkat, ya. Walladzina tadau zadahum huda. Orang sudah dapat hidayah, ditambah lagi hidayahnya. Jadi sama dengan iman yang bertambah-tambah terus. Nah, juga hidayah, ya, mungkin hari ini kita dapat hidayah tapi baru 50%, ya. Belum 60, belum 70. Kita sudah rajin ikut kajian tapi masih selalu ngobrol, ya. Berarti hidayahnya masih 30%. Belum serius dengarnya. Tapi ya minimal sudah mau datang, toh. Daripada tidak mau datang sama sekali, tidak mau mendengarkan, ya. Ini bahaya. Bahaya. Jadi orang-orang musyrikin dulu tutup telinga mereka, ya. Jadi kalau Nabi sampaikan sesuatu tutup telinga. Kenapa? Karena banyak dari mereka tidak perlu diterangkan sama Nabi, cukup dengar Al-Quran masuk Islam. Beberapa bulan yang lalu hanya karena mendengarkan, ya, azan dikumandangkan dia masuk Islam. Banyak, ya. Banyak. Jadi, ya, hidayah itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Dan juga kadang hidayah itu terlambat, ya, seperti tadi. Dan kalau orang baru masuk Islam berarti dia baru dapat hidayah, ya. Dan hidayah ada sahabat yang tidak pernah sujud tapi dia insya Allah masuk surga. Kenapa? Karena setelah syahadat dia ikut jihad, mati, ya. Belum pernah sholat tapi insya Allah dia di surga, ya. Jadi, ya, dan kita tidak bisa menentukan orang ini berarti ya dia ustadz, masya Allah, ya. Anda belum tentu dia sampai mati, ya, begitu. Sama juga orang yang saat ini mungkin kerjanya, ya, narkoba, minuman keras, ya, mungkin tidak pernah sholat, belum tentu sampai mati dia begitu. Jadi ini yang kita minta tadi, ya. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan juga hidayah itu bertingkat-tingkat, ya. Mungkin hidayah kita masih 60%,
masih 50%, masih 30%, ya. Kita sudah mau pakai jilbab, tapi jilbabnya masih jilbab gaul, jilbab ketat, ya, umpamanya. Ya. Belum jilbab yang benar-benar menutup aurat, ya. Tapi kan sudah ada hidayahnya, ya. Daripada pakaian terbuka, ya. Jadi hidayah itu bertingkat-tingkat dan terkadang juga ya terlambat, bahkan sebelum meninggal baru dapat hidayah. Banyak ya, kejadian seperti itu. Dan ada orang yang dicabut hidayahnya. Banyak orang murtad, ya, banyak orang yang tadinya rajin sholat kemudian tidak sholat lagi, meninggalkan sholat. Makanya inilah yang kita bahas kitab ini supaya kita pertama hidayah kita semakin sempurna, kemudian kita bertahan sampai kita meninggal. Apa kiat-kiatnya? Ya, ini kita sedang membahas insyaallah pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Jadi tidak bisa kita cap ini orang tidak dapat hidayah ini, ya. Belum dapat hidayah, ya. Belum dapat hidayah, maka kita terus berusaha mendoakan agar dia mendapatkan hidayah, dan kita juga jangan merasa ujub, ya, bangga. Karena belum tentu kita terus istiqomah sampai meninggal. Ayat dalam Al-Quran dari ketiga kaidah dari istiqomah. Ini setiap kaidah tadi kita bacakan, ya. Nah, kalau mau di-share juga nggak apa-apa, nanti ana share bukunya, ya. Jadi setiap kaidah ini yang kita bacakan semua ada dalilnya, ya. Hidayatul qalb tadi ada 10 mungkin dalil kita sebutkan, ya. Yang kedua juga ya kita sebutkan dari perkataan para sahabat, para tabi'in, dan yang ketiga juga ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jadi tidak ada ya dalil atau kaidah yang kita sebutkan kecuali diperkuat dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW serta perkataan para sahabat. Apa yang dimaksud dengan beribadahlah sesuai kesanggupan, ya. Allah Ta'ala berfirman, bukan beribadahlah tapi bertakwalah, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak dibebankan kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Contoh yang paling jelas kata Nabi SAW, sholli qa'iman, salatlah berdiri, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak bisa berdiri, bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau tidak mampu maka berbaring. Ini contoh yang paling jelas, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, ya. Jadi perintah itu dikerjakan sesuai kemampuan. Seperti sekarang berjihad, ya. Wajibkah kita semua pergi ke Palestina berjihad? Ya. Karena itu tidak mampu. Sekarang tidak mampu kita, ya. Karena senjata, ya, semua kita beri dari orang-orang kafir, ya, negara kafir. Sehingga kalau kita ingin berjihad, kita akan pasti sudah jelas kalah, ya. Sama dengan kondisi Nabi ketika di Mekah, masih sedikit umat Islam, Allah tidak suruh, bahkan dilarang berjihad ketika itu. Suruh sabar saja. Jadi ini contohnya, yaitu sesuai kemampuan, ya. Seperti juga jika tidak mampu menggunakan air karena bisa tambah parah penyakitnya, maka dengan tayamum, ya. Ini contoh-contoh beribadah atau bertakwa semampu kita, ya. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian, ya. Tapi kalau larangan itu semua mampu. Kenapa? Karena tinggal ditinggalkan. Ya, contohnya kalau seorang disuruh angkat batu 100 kilo, mungkin tidak ada yang bisa angkat. Tapi kalau jangan angkat batu itu semua bisa, ya. Jadi larangan itu disuruh tinggalkan, pokoknya tinggalkan, bukan semampu kalian, ya, tapi larangan itu ditinggalkan. Tapi kalau perintah maka semampu kita, ya. Tapi jangan bilang, jangan pura-pura tidak mampu, ya. Ya, kalau memang tidak mampu Allah lebih mengetahui, ya. Allah lebih mengetahui, ya, seperti kalau kita di atas pesawat, ya, kita dilarang wudhu di
toiletnya karena airnya sangat terbatas, juga kita dilarang berdiri karena bisa jatuh mungkin, maka kita tayamum, kemudian juga kita sholat yang menghadap kemana arah pesawat, ya, itu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Ya, cukup ya, ada dari bapak-bapak lagi. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi sebenarnya kita ini selama ini salah arti, ya, salah mengartikan dan terlanjur sudah salah, akhirnya kita terima saja semuanya. Ya. Al-qalbu itu artinya jantung. Ya, ini karena dokter jadi agak rinci pertanyaannya. Jadi qalbu itu kalau di Arab ada mustashfal qalbu, rumah sakit qalbu itu rumah sakit jantung, ya, bukan rumah sakit hati. Dan yang mudghah, daging kecil itu kan jantung. Kalau hati kan agak besar, ya. Jadi sebenarnya intinya itu di jantung, ya. Al-qalb itu jantung. Tapi karena kita orang Indonesia sepakat mengartikan qalb itu hati, ya, mensucikan hati, membersihkan hati. Walaupun artinya sebenarnya qalbu yang goyang-goyang itu kan qalbu sebenarnya. Itu intinya di situ, ya. Intinya di situ, dan itulah yang apabila itu baik, bersih. Karena setiap kita berdosa dikasih titik hitam sampai betul-betul, ya, walaupun mungkin tidak terlihat, ya, tidak terlihat, tapi intinya setiap kita berdosa maka ada satu titik hitam. Setiap kita taubat istighfar maka bersih lagi, ya. Jadi intinya sebenarnya di hati itu, ya, di satu daging itu. Seperti asal penciptaan manusia itu di tulang ekor, ya, itu tidak akan hancur karena dari situ lagi kita akan dikembalikan penciptaan kita. Ya, Allahu a'lam hakikatnya seperti apa, yang jelas membersihkan hati itu dengan cara ikhlas, ya, dengan cara berharap hanya kepada Allah, ya, tidak menggantungkan hati kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau diartikan qalb itu bukan hati tadi tapi jantung, ya. Jantung sebenarnya, itu intinya jantungnya bukan hatinya, ya. Dan bahasa Arab pun kalau mustashfal qalb itu rumah sakit jantung bukan rumah sakit hati. Ikhlas, ya, terkadang kita, dan ikhlas ini sangat susah, ya. Ikhlas ini yang paling susah, kata Sufyan bin Uyainah atau Sufyan ats-Tsauri, ma'alaitu syai'an ashadda alayya min niyati, tidak ada yang lebih sulit aku perbaiki melebihi niatku. Ya, ini ulama kaliber dunia, ya, yang mengatakan demikian. Jadi ikhlas itu memang sangat berat, ya, sangat susah, butuh perjuangan. Bahkan setiap beramal, bahkan satu amalan kita butuh berkali-kali perbaiki hati, ya. Makanya di antara kiat ikhlas itu adalah selalu menyembunyikan amalan. Kata para ulama, sembunyikanlah kebaikanmu sama dengan engkau menyembunyikan dosamu. Kalau engkau malu dilihat orang berdosa, sembunyikan juga ketaatanmu supaya tidak dipuji oleh orang lain. Kecuali amalan-amalan yang tidak bisa kita sembunyikan seperti salat jamaah di masjid, ya. Maka bagaimana kita sembunyikan? Tapi sedekah bisa saja kita kirim ke rekening atau taruh barang, ya, tidak tahu. Salat lail, ya, orang semua tidur, kita salat, baca Quran. Banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita sembunyikan. Kalau ternyata kita mendapat pujian, maka kata Nabi SAW, tilka ajil busyral mu'min. Jadi sebenarnya pujian dari manusia itu adalah kabar gembira yang disegerakan, ya. Jadi kalau kita disukai oleh orang lain karena kebaikan yang kita lakukan, itu adalah kabar gembira yang disegerakan. Tapi jangan sampai itu yang kita cari, ya, itu yang kita inginkan, karena tidak berpengaruh pujian manusia.
Bisa saja dia memuji karena dia tidak tahu kita sebenarnya seperti apa. Yang lebih tahu diri kita kan kita sendiri, ya. Jadi ya intinya untuk ikhlas terus itu memang tidak gampang, ya. Susah, dan terkadang kalau kita dipuji kemudian kita, maka ada doanya sebenarnya, ya. Ada doanya kalau kita dipuji. Ya semua ada doanya, ya. Doanya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau menghukum aku gara-gara pujian dia. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampuni aku, ya, yang mereka tidak tahu. Ampuni dosaku yang mereka tidak tahu. Ampuni kekuranganku yang mereka tidak tahu. Dia puji saya padahal saya punya banyak kekurangan. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan saya lebih baik daripada apa yang dia ketahui. Jadi tiga kalimat ini sangat bermanfaat, ya, kalau kita baca. Pertama, jangan hukum aku gara-gara pujian dia. Yang kedua, ampuni saya atas apa yang dia tidak tahu, dan jadikan saya lebih baik daripada pujian dia. Nah, ini kan sempurna sekali, ya. Nah, itu insya Allah akan menjaga kita dari riya, ya, karena kita akan berdoa supaya tidak dihukum karena pujian dia. Juga kita berdoa supaya jadi lebih baik lagi daripada apa yang dia ketahui. Dan yang dia tidak ketahui dari dosa-dosa kita, kurang kita minta diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.